kami dari kelompok B2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari student project kami. Selamat menyaksikan. Baik, izinkan saya untuk memulai presentasi SGDB2 dengan student project yang berjudul Protein Dysfunction in Coagulation Process. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadir Syed Putra Dewata dengan 3 digit yang terakhir yaitu 028. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya tubuh manusia terdiri dari berbagai macam struktur kompleks, dimulai dari sel, jaringan, hingga organ dan sistem organ yang berfungsi untuk mendukung fisiologis tubuh manusia agar dapat melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu komponen yang penting yaitu adalah darah, sebagai komponen yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, di mana darah sendiri terdiri dari dua komponen penting, yaitu plasma darah dan sel darah, di mana sel darah terdiri dari 3 komponen, yaitu eritrosit atau sel darah merah untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi, leukosit sebagai sistem pertahanan tubuh, serta yang terakhir adalah trombosit yang berperan dalam proses koagulasi atau proses pembekuan darah. Di mana karena peran yang sangat penting ini, sehingga darah sirkulasinya itu dalam tubuh juga harus lancar. Nah, proses koagulasi ini berperan penting dalam menjaga proses sirkulasi tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, dalam beberapa kondisi yang dapat menyebabkan perobekan pada endotelium pembuluh darah, itu tentu akan dapat membuat darah itu keluar. Sehingga proses koagulasi ini diperlukan di sini. Di mana nanti proses koagulasi ini akan membantu untuk menjaga kadar darah dalam tubuh tetap normal, agar mencegah darah itu terjadi secara terus-menerus keluar tubuh. Namun sayangnya, dalam beberapa kondisi seperti mutasi genetik, defisiensi, hingga gangguan enzimatik dapat membuat protein sebagai komponen penting dalam proses koagulasi tersebut itu menjadi terganggu, atau yang kita kenal sebagai disfungsi protein. Nah, hal ini tentu akan berakibat fatal bagi tubuh, seperti dapat menyebabkan stroke hingga trombosis. Maka dari itu penting untuk kita memahami bagaimana peran protein ini dalam proses koagulasi, serta bagaimana pencegahan dan penanganannya pada proses hemostasis atau proses koagulasi ini berlangsung. Perkenalkan, nama saya Kadir Syed Maharani dengan 3 digit yang terakhir yaitu 030. Nah, dari latar belakang yang telah dipaparkan tadi, ada penrumusan masalah yang akan dibahas, yakni yang pertama, apa definisi dari protein? 2, apa definisi dari coagulation process? 3, bagaimana peran protein dalam coagulation process? 4, apa saja jenis-jenis protein dysfunction dalam coagulation process? 5, bagaimana implikasi klinis dari protein dysfunction dalam coagulation process? 6, bagaimana metode diagnosis protein dysfunction dalam coagulation process? Dan yang terakhir, bagaimana penata laksanaan dan terapi yang dapat diterapkan dalam kasus protein dysfunction dalam coagulation process. Selanjutnya, ada pun manfaat dari penulisan student project ini. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, di mana penulisan ini diharapkan dapat memberikan kerangka teoritis yang esensial untuk memahami hubungan fundamental antara struktur, fungsi, dan proses koagulasi. Hal ini akan membantu mengidentifikasi akar penyebab kelainan pembekuan darah akibat disfungsi protein, serta memperkaya keilmuan mengenai konsep, definisi, dan terminologi dalam diagnosis dan pelaksanaan protein dysfunction. Adapun manfaat praktisnya yaitu yang pertama bagi dosen adalah dapat digunakan sebagai referensi atau materi ajar dalam mata kuliah seperti biokimia dan hematologi untuk menjelaskan hubungan antara protein dan proses koagulasi. Yang kedua bagi mahasiswa yaitu memberikan pemahaman komprehensif tentang pendekatan diagnosis dan metode laboratorium dalam mengidentifikasi protein dysfunction. Yang terakhir bagi masyarakat yaitu membantu pasien dan keluarga untuk memahami kondisi kelainan pembekuan darah mereka akibat protein yang rusak, sehingga nantinya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam pengobatan. Perkenalkan, nama saya Dewa Iputi Mindasanti dengan 3 digit NIM terakhir adalah 034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari protein. Protein itu sendiri adalah senyawa organik kompleks yang tersusun dari asam amino yang dimana ini akan saling terhubung melalui suatu ikatan peptida. Protein memiliki banyak fungsi penting. Di antaranya adalah untuk membentuk struktur tubuh atau kolagen, mengangkut zat seperti oksigen oleh hemoglobin, berperan dalam pertahanan tubuh seperti imunoglobulin, mengatur proses biologi seperti hormon insulin, mempercepat reaksi metabolik sebagai enzim atau katalisator, mendukung kontraksi otot seperti aktin dan miosin, serta menjadi sumber energi saat tubuh kekurangan kalori. Protein juga memiliki beberapa struktur, di antaranya adalah struktur primer, sekunder, tersier, dan juga kuartener. Kenalkan, saya Nilu Putu Sani Sahyani dengan 3 digit yang terakhir yaitu 046. Di sini, saya akan membahas terkait proses koagulasi, yang dimana ini merupakan mekanisme penting tubuh untuk menjaga sekaligus menghentikan pendarahan dan menjaga stabilitas vaskular.
Pemahaman terkait proses ini dapat menjadi dasar untuk menilai bagaimana gangguan pada protein tertentu dapat mengubah jalur koagulasi sekaligus menyebabkan pendarahan atau trombosis. Perlu kita ketahui bahwasanya koagulasi merupakan proses fisiologis penting yang menjaga tubuh dari kehilangan darah berlebih pasca cedera. Proses ini dapat berjalan dalam 4 tahap utama yang saling berkesinambungan. Yang pertama yaitu fase inisiasi. Ketika endotel rusak, faktor tisu pada dinding pembuluh darah akan berikatan dengan faktor 7A dan sekaligus mengaktifkan faktor 10 menjadi 10A. Tahap ini akan memulai pembentukan sedikit trombin sebagai pemicu awal. Selanjutnya yaitu tahap kedua, fase amplifikasi. Trombin awal yang kemudian akan mengaktifasi faktor 5, 7, dan 9 akan sekaligus mengaktifkan trombosit. Permukaan trombosit yang teraktivasi menjadi tempat berlangsungnya reaksi berikutnya. Ketiga, yaitu fase propagasi. Pada permukaan trombosit, kompleks kinase dan juga proteaminase akan bekerja bersama guna menghasilkan lonjakan trombin dalam jumlah besar. Trombin inilah yang akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin dan membentuk jaringan bekuan yang kuat sekaligus stabil. Keempat, yaitu fase regulasi. Di sini, tubuh akan menjaga keseimbangan melalui antikoagulan alami seperti antitrombin 3, protein C, protein S, dan TFPI yang dapat mencegah pembekuan berlebih dalam risiko trombosis. Perkenalkan, nama saya Nyoman Saswari dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 036. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran protein dalam proses koagulasi darah. Pada proses koagulasi atau proses pembukaan darah, terdapat berbagai protein yang saling berinteraksi untuk mengubah protein plasma seperti fibrinogen menjadi fibrin. Mekanisme ini akan terjadi melalui 2 jalur utama yaitu tissue factor pathway dan contact pathway. Kedua jalur ini nanti akan saling bertemu dan mengaktifasi common pathway. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tissue factor pathway atau kerap juga disebut sebagai extrinsic pathway. Extrinsic pathway dipicu melalui kontak dengan protein membran integral permukaan sel yang umumnya dikenal sebagai faktor jaringan. Adapun faktor-faktor pada extrinsic pathway yaitu faktor 7 atau faktor penstabil dan faktor 3 atau faktor jaringan. Jalur ini dimulai ketika terjadi cedera vaskular yang memicu sel-sel endotel untuk melepaskan faktor jaringan dan mengaktifasi faktor 7 menjadi 7A. Mekanisme ini akan berjalan secara bersamaan dengan common pathway atau intrinsic pathway. Intrinsic pathway memiliki berbagai faktor pembekuan yaitu faktor 12 atau faktor Heckman, faktor 11 atau faktor antes dan tromboplastin plasma, faktor 8 atau faktor anti-hemofilik A dan faktor 9 atau faktor Christmas. Baik, faktor-faktor ini akan bekerja secara cascade atau berantai dan akhirnya mengaktifasi common pathway bersama dengan extrinsic pathway. Pada common pathway akan dimulai dengan aktivasi faktor 10 atau faktor squat power yang nantinya akan memecah faktor 2 atau protrombin menjadi faktor 2A atau trombin. Faktor trombin ini akan mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin serta berbagai faktor lainnya. Salah satunya ada faktor 13 atau penstabil fibrin. Akhir dari mekanisme ini akan membentuk suatu bekuan darah yang kuat dan stabil untuk menghentikan pendarahan yang terjadi. Halo semua, perkenalkan saya Igede Narendra Dipa dengan 3 digit NIM terakhir 040. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis protein dysfunction dalam proses koagulasi. Gangguan pada protein ini dapat menyebabkan 2 konsekuensi utama, perdarahan berlebihan atau trombosis, tergantung mekanisme yang terjadi seperti defisiensi, disfungsi, atau mutasi genetik. Protein dysfunction secara umum dibagi menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama, defisiensi faktor koagulasi, kedua, disfungsi inhibitor alami, 3, disfungsi fibrinogen, dan 4, mutasi genetik atau variasi molekuler. Setiap kelompok memiliki mekanisme dan implikasi klinis yang berbeda. Defisiensi faktor koagulasi adalah bentuk paling dikenal. Contohnya, hemofilia A akibat kekurangan faktor 8 dan hemofilia B akibat kekurangan faktor 9. Keduanya menghambat produksi trombin sehingga perdarahan mudah terjadi, terutama pada sendi, otot, atau pasca prosedur bedah. Selain itu, von Willebrand disease atau gangguan faktor koagulasi tersering pada populasi umum, di mana adesi trombosit terganggu dan faktor 8 menurun. Penanganannya meliputi terapi pengganti atau stimulasi produksi faktor koagulasi. Disfungsi inhibitor alami mencakup antitrombin,
protein C, dan protein S yang berfungsi membatasi aktivitas faktor koagulasi. Jika fungsinya terganggu, risiko trombosis meningkat, misalnya kejadian tromboemboli vena. Faktor pemicu seperti kehamilan, trauma, dan imobilisasi dapat memperburuk kondisi. Penanganan biasanya berupa antikoagulan atau terapi konsentrat protein pada defisiensi berat. Fibrinogen penting dalam tahap akhir koagulasi. Gangguannya bisa kuantitatif seperti afibrinogenemia dan hipofibrinogenemia, atau kualitatif seperti disfibrinogenemia dan kombinasi keduanya atau dispodisfibrinogenemia. Gejalanya bervariasi mulai dari perdarahan berat, ringan, bahkan trombosis. Terapi utama adalah substitusi fibrinogen melalui konsentrat, dan antikoagulan dipertimbangkan jika risiko trombosis ada. Mutasi genetik seperti faktor 5 Leiden dan protrombin G202110A mengubah fungsi normal protein koagulasi. Faktor 5 Leiden membuat faktor 5 tahan inaktivasi oleh protein C, sedangkan protrombin G202110A meningkatkan produksi trombin. Kedua mutasi ini meningkatkan risiko trombosis vena dan deteksi dilakukan melalui tes genetik. Keputusan terapi antikoagulan didasarkan pada risiko individual, faktor pemicu, dan hasil pemeriksaan tambahan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Medi Krisnandijaya dengan 3 digit NIM terakhir 038. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan implikasi klinis. Yang pertama ada deep vein thromboembolis atau DVT adalah kondisi terbentuknya bekuan darah atau trombus di vena bagian dalam, terutama di ekstremitas bawah, sekitar 80-95% kasus. Penyakit ini disertai dengan respon inflamasi pada dinding vena. Penyebab utama DVT terkait dengan thyroid virtue, yaitu kerusakan endotel, stasis vena, dan gangguan faktor koagulasi. Faktor risiko DVT meliputi kehamilan, pembedahan, trauma, kelainan koagulasi, sindrom antifosfolipid, varises, obesitas, keganasan, usia lanjut, imobilitas, serta penggunaan obat seperti kortikosteroid dan kontrasepsi hormonal. DVT juga dapat muncul tanpa penyebab yang jelas atau idiopatik, atau akibat infeksi seperti COVID-19. Pada perempuan, risiko DVT lebih tinggi karena pengaruh hormon estrogen, terutama selama kehamilan dan persalinan, yang dapat meningkatkan kecenderungan pembekuan darah. Secara teori, penyebab dari penyakit deep vein thromboembolis menurut Virchow trait yaitu dari kerusakan endotel infravaskular, perubahan aliran darah atau stasis vena, dan hiperkoagulasi darah. Selanjutnya, tata laksana farmakologi atau penanganannya dapat melakukan unfraksional heparin, low molecular weight heparin atau LMWH, warfarin, dan melakukan terapi trombolik. Yang kedua itu stroke iskemik, jenis stroke di mana pembuluh darah otak tersumbat oleh trombus yang menghentikan aliran darah ke otak. Jika aliran darah ke otak terhenti, maka jumlah glukosa dan oksigen yang diberikan ke otak akan berkurang hingga terhenti sepenuhnya. Pada akhirnya, jaringan otak akan mati karena pasokan darah yang tidak memadai. Stroke iskemik terjadi ketika aliran darah di area tertentu di otak terganggu atau terhenti. Ini dapat terjadi karena trombus atau bekuan darah pada jaringan otak atau emboli bekuan darah di luar jaringan otak yang terlepas dan terbawa ke otak, yang menyumbat pembuluh darah. Hal tersebut menyebabkan sel neuron dan glia akan mengalami gangguan, yang pada gilirannya menyebabkan neuron berhenti berfungsi. Untuk terapi yang digunakan untuk penata laksanakan stroke iskemik yaitu fibrinolitik, trombolitik atau RTPA recombination tissue plasminogen activator, antikoagulan, antiplatelet, antihipertensi, dan obat neuron protektif. Baik, perkenalkan nama saya Igusti Agung Bagus Anandharma Wijaya dengan 3 NIM terakhir 044. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan pendarahan. Baik, gangguan pendarahan adalah kondisi di mana mekanisme tubuh untuk menghentikan pendarahan tidak bekerja dengan baik, sehingga terjadi pendarahan tidak wajar bahkan tanpa adanya luka. Nah, di gangguan pendarahan dibagi menjadi 2 faktor penyebab, yaitu yang pertama yaitu penyebab herediter dan yang kedua penyebab didapat. Baik, upaya pencegah komplikasi dapat melalui 2 pendekatan, yaitu pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Baik, saya lanjut di penyakit sepsis. Sepsis didefinisikan sebagai disfungsi organ yang mengancam jiwa akibat respon tubuh yang tidak teratur terhadap infeksi dysregulated host response to infection. Baik, faktor penyebabnya ada karena infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Nah, upaya pencegahan sepsis ini dapat melalui pendekatan komprehensif dengan vaksinasi pneumokokus, influenza, terus kebersihan tangan, serta pemberian antibiotik yang tepat dan cepat pada pasien yang beresiko. Baik, yang terakhir yaitu liver disease. Penyakit hati adalah kondisi patologis yang mempengaruhi struktur dan fungsi hati, organ hati yang terlibat dalam sintesis protein, metabolisme, dan detoksifikasi. Nah, penyebab utama penyakit ini bisa karena obesitas, resistensi insulin, dan sindrom metabolik.
Pencegahan penyakit hati ini bisa dengan penerapan pola makan sehat rendah lemak jenuh, peningkatan aktif fisik, serta pengendalian berat badan. Perkenalkan, nama saya Gusti Bintang Maharani Putri dengan 3 digit NIM akhir 042. Di mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait diagnosis sistematis gangguan protein koagulasi yang melibatkan protein C, S, dan juga antitrombin yang berperan penting dalam mencegah pembekuan darah berlebih. Di mana langkah pertama ini merupakan identifikasi pasien berisiko, seperti dengan riwayat trombosis berulang, usia muda saat kejadian, atau riwayat keluarga dengan gangguan koagulasi. Di mana kondisi seperti sepsis atau DIC juga dapat menjadi indikasi awal. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dasar meliputi PT, APTT, trombosit, fibrinogen, kalsium, dan juga pH darah untuk menilai fungsi koagulasi secara umum. Langkah ketiga, dilakukan tes aktivitas dan juga antigen untuk menilai fungsi serta kadar protein C, S, dan juga antitrombin sehingga dapat dibedakan antara defisiensi kuantitatif dan juga kualitatif. Selanjutnya, langkah keempat adalah analisis gen SERPIN1, PROC, dan juga PRO1 untuk mendeteksi mutasi penyebab defisiensi bawaan dan menilai resiko trombosis jangka panjang. Selanjutnya, ada hasil pemeriksaan yang perlu disesuaikan lagi dengan kondisi pasien, karena obat antikoagulan, kehamilan, penyakit hati, atau inflamasi juga bisa mempengaruhi hasil. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu mengintegrasikan data klinis, laboratorium, dan juga genetik, karena ini dapat membentuk profil koagulasi yang lengkap sebagai dasar pencegahan dan juga terapi trombosis. Nah, dengan demikian, langkah ini bisa membantu memastikan diagnosis yang akurat dan juga penanganan yang tepat bagi pasien dengan gangguan protein koagulasi. Baik, perkenalkan, nama saya Kania Puspa Arya Wahyudi dengan 3 digit terakhir 032. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan dan terapi, yaitu yang pertama substitusi faktor koagulasi. Terapi ini dilaksanakan sebagai salah satu faktor pembekuan yang jumlahnya kurang atau tidak berfungsi dengan baik, disebabkan oleh bawaan genetik maupun kondisi khusus yang diperoleh, seperti kerusakan hati atau efek obat tertentu. Terapi ini diberikan sebagai penanganan pendarahan akut, maupun sebagai profilaksasi jangka panjang yang ditunjukkan kepada pasien dengan kelainan pembekuan darah herediter seperti hemofilia A dan hemofilia B. Lalu yang kedua adalah penerapan klinis dan defisiensi faktor langka. Terapi ini digunakan pada kondisi koagulatif yang didapatkan seperti gangguan fungsi hati dan pendarahan masif. Pemberian konsentrat faktor koagulasi yang berasal dari plasma manusia maupun dari hasil rekomendasi teknologi modern digunakan sebagai cara untuk memperbaiki fungsi pembekuan darah secara cepat dan menurunkan risiko pendarahan berat. Yang ketiga adalah antikoagulan dan gangguan koagulasi. Antikoagulan adalah kelompok obat yang digunakan untuk menghambat proses pembekuan darah. Fungsinya adalah mencegah pembentukan atau pembesaran trombus. Dan yang terakhir adalah terapi modern atau emicizumab, yaitu antibodi monoklonal bispesifik yang dirancang untuk meniru protein penting dalam jalur intrinsik koagulasi. Keunggulannya adalah dapat diberikan secara subkutan dengan interval mingguan hingga bulanan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Krisya Oktavisnabela dengan 3 digit NIM terakhir 026. Ketika tubuh terluka dan mengalami peradangan, tubuh tidak akan kehilangan banyak darah. Mekanisme ini dinamakan proses pembekuan darah atau koagulasi. Koagulasi melibatkan berbagai kerjasama antara pembuluh darah, trombosit, dan protein plasma, yang disebut juga faktor pembekuan darah. Aktivitas protein dapat berubah dan memerlukan suatu keseimbangan. Protein yang terlalu aktif atau terlalu sedikit dapat menyebabkan penyakit pada tubuh. Jika protein terlalu banyak, maka darah dapat menumpuk lalu menyebabkan penyumbatan. Tubuh perlu menjaga protein yang membantu pembekuan darah pada tingkat yang tepat dan normal. Protein sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Memperkenalkan diri, saya Deputu Elika Ditiari dengan 3 digit NIM terakhir 048. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian saran. Jadi pemahaman mengenai fungsi protein dalam pembekuan darah sangatlah penting. Untuk itu, berikut beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, bagi mahasiswa kedokteran, penting untuk mempelajari kaitan antara jenis disfungsi protein beserta gejala klinisnya melalui literatur dan studi kasus agar mahasiswa dapat menilai penyebab dan dampaknya secara lebih menyeluruh. Yang kedua, bagi lembaga pendidikan kedokteran, disarankan untuk memberikan materi tentang gangguan protein terkait pembekuan darah dalam proses pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan aspek biokimia, hematologi, dan farmakologi agar mahasiswa dapat menghubungkan pengetahuan pada tingkat molekuler dengan praktik klinisnya. Yang terakhir atau yang ketiga, bagi masyarakat umum,
Peningkatan kesadaran tentang pentingnya pemeriksaan rutin diharapkan semakin meningkat. Pengecekan rutin dan deteksi dini dapat membantu mencegah komplikasi serius dan meningkatkan kualitas hidup dalam periode waktu yang panjang.